Eh, Bagaimana restoratif justice dalam proses peradilan pidana di Indonesia? Saudara sekalian, kita sama-sama tahu bahwa peradilan itu bagi orang Indonesia sebenarnya merupakan suatu hal yang sangat dihindari ya, karena kita sebenarnya lebih mengedepankan, seharusnya maksud saya, seharusnya lebih mengedepankan prinsip musyawarah sebagaimana yang ada pada sila keempat Pancasila kita. Jadi Pancasila kita mengatakan bahwa prinsip musyawarah itu harus kita kedepankan daripada yang penting membalas. Makna yang terkandung dalam filosofi sila keempat itu adalah kita diminta agar lebih mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Artinya bukan untuk kepentingan personal, bukan juga untuk kepentingan pengadilan, saudara. Namun demikian, saudara, keputusan yang ada di dalam musyawarah itu juga harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, saudara sekalian, prinsip musyawarah untuk mencari dalam menunjang restoratif ini, prinsip musyawarah yang bisa kita jalankan adalah sebagaimana tadi sudah sempat disinggung. Yang pertama adalah conferencing, bertemu untuk mengungkapkan. Sebagaimana jiwa-jiwa orang Indonesia, kalau dia bertemu, dia bisa menyampaikan permasalahannya, itu agak lebih tenang atau lebih lega dibanding dengan dia hanya menyembunyikan permasalahannya. Kemudian yang kedua, search solution. Jadi mencari titik temu dalam suatu masalah. Yang ketiga, prinsip reconciliation, mencari jalan damai. Jadi antara dua belah pihak, pelaku dan korban. Ini direkonsiliasi. Hubungannya diperbaiki lagi. Ya. Berikutnya repair. Repair itu memperbaiki atas semua akibat yang ditimbulkan. Bisa berupa katakanlah material maupun non material atau imaterial. Kemudian yang kelima adalah saling menunjang. Jadi saling menunjang dalam hal ini adalah jadi pelaku juga untuk menunjang perbaikan dari korban, korban juga bisa tidak kemudian lantas serta-merta memenuhi keinginannya agar untuk memidana atau menjatuhkan kesengsaraan kepada si pelaku. Jadi begitu, saudara. Musyawarah menjadi wujud victim offender conferencing. Jadi ini inti kita. Jadi musyawarah, prinsip yang muncul, prinsip musyawarah ini muncul ya atas implementasi dari VOM, Victim Offender Mediation. Jadi mungkin dulu saudara pernah mendapatkan mata kuliah apa ya, mediasi penal ya. Jadi salah satu bentuk dari mediasi penal adalah VOM, Victim Offender Mediation, mediasi antara pelaku dan korban. Tujuannya untuk menyelesaikan kejahatan sebagai konflik ya antara orang yang tadinya ya orang yang terdampak gitu ya. Jadi orang yang terkena dampak ya, terkena dampak bukan antara negara dan terdakwa. Jadi antar pihak. Penyelesaian perkara dengan VOM lebih humanis. To humanize the justice system. Jadi prinsipnya adalah kita ini agar supaya bisa lebih menyelesaikan hubungan kemanusiaan. Lah, humanize the justice system ini dari Unbread and Coates mengatakan bahwa tidak lagi mengasingkan korban. Jadi humanize the justice system dari Unbread and Coates ya, itu beliau tekankan lagi bahwa maksudnya apa? Tidak lagi mengasingkan korban. Artinya tidak memidana, tidak memenjarakan. Yang kedua, bertanggung jawab pada korban atas pemulihan kerugian material dan moral. Yang ketiga, beri rasa hormat terhadap martabat manusia. Kenapa? Bagi orang yang dipidana, tentu dia pasti akan sudah tidak punya martabat lagi. Bahkan dia sudah terstigma yang negatif. Tidak hanya pada saat di penjara, tetapi bahkan dia setelah keluar dari penjara.
Nah, saudara, ini skema restoratif justice ya, menurut Jacob ya. Restoratif justice itu nanti kedepannya adalah justice peace principle. Jadi untuk mengedepankan pengadilan yang damai, keadilan yang damai. Tadi sudah saya katakan, keadilan tanpa kedamaian itu ya penganiayaan. Tapi kedamaian tanpa keadilan adalah sebuah penindasan. Tadi di depan sudah kita sampaikan. Jadi restoratif justice itu justice peace principle. Ini menurut Jack Gold. Pelaku, ya, jadi dia akan apa ya? Dia akan restoratif justice terhadap pelaku, terhadap dampak perbuatan, juga korban. Jadi saudara sekalian, ini yang menjadi skema ya, skema utuh dalam restoratif justice. Nah, saudara sekalian, saya kira ini mungkin sebagai permulaan ketika melihat dasar perbedaan restoratif justice dengan peradilan menurut KUHP kita. Sebelum nanti kita alihkan kepada proses peradilan yang ada di kita. Yang pertama adalah peradilan kalau menurut peradilan sistem KUHP ini ya, maaf ini sistem KUHP kita, ya kita. Kalau menurut KUHP kita ya, proses peradilan yang ada di Indonesia itu mendasarkan pada kejahatan yang dilakukan. Ya KUHP ya KUHP gitu. Tetapi kalau peradilan restoratif itu menunjuk pada kekeliruan yang disebabkan karena pelanggaran. Jadi ada error. Error apa yang perlu diperbaiki untuk bisa kita bersama-sama. Yang kedua, menurut KUHP itu menempatkan korban pada kedudukan yang sentral. Jadi korban itu kemudian dikatakanlah ya, kalau keadilan itu hanya dilihat dari perspektif korban, meskipun itu juga semu, karena korban menurut KUHP juga sudah diambil alih oleh aparat penegak hukum kita. Nah, kemudian yang kedua, peradilan restoratif itu menempatkan korban pada posisi yang sekunder. Maksudnya adalah ini juga tetap proses, artinya tetap harus diingat ada korban di situ, tetapi pelaku kejahatan juga patut untuk diperhatikan. Tujuannya berpusat pada gagasan bagaimana menghukum yang bersalah dengan adil. Ya. Jadi tujuan dari peradilan KUHP kita itu lebih banyak untuk menghukum. Tetapi kalau untuk peradilan restoratif itu untuk mencari win-win solution. Kalau menurut KUHP dan KUHP kita itu retributif, balasan. Sedangkan kalau menurut dari restoratif justice ya tentu restoratif untuk mengembalikan to restore, untuk memperbaiki perdamaian. Result hasilnya itu penjara. Tapi kalau peradilan restoratif bisa dialog, negosiasi atau resolusi-resolusi lain. Nah, kemudian yang keenam, saudara, dalam KUHP itu proses itu ditentukan oleh profesional hukum, pelaku-pelaku yang memang sudah rigid dan aparat penegak hukum yang sudah dibatasi. Artinya orang-orangnya itu formal gitu. Nah, tetapi kalau peradilan restoratif itu ditentukan oleh pihak yang tidak formal, yang ada di dalam konferensi itu. Baik, saudara sekalian, saya kira itu dulu ya untuk bisa kita akhiri ya, bisa kita lanjut pada kesempatan yang akan datang. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.